Halo semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu topik yang cukup menarik walaupun topik ini sendiri sepertinya telah dibahas di berbagai macam forum di internet. Yes, topik yang akan gue bahas kali ini adalah mengenai kenapa banyak penonton Indonesia sangat menyukai serial animasi yang bernama Rainbow Bubble Jam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini semua memiliki alasan yang logis dan innocent atau terdapat sebuah alasan yang cukup kacau di balik layar? Dan juga bagaimanakah isi dari fandom kartun ini? Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Rainbow Bubble Jam merupakan sebuah serial animasi komputer yang merupakan hasil kolaborasi dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan juga Cina. Dari pihak Korea Selatan, terdapat sebuah perusahaan yang bernama Campfire Anyworks yang bertindak sebagai produser dari animasi ini, sedangkan dari pihak Cina, terdapat perusahaan raksasa teknologi dan juga entertainment, yaitu Tencent Video, yang kemungkinan besar bertindak sebagai distributor dan sebagainya. Animasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 dan berdasarkan berbagai informasi yang gue dapatkan, animasi ini dikatakan memiliki target penonton berupa 6-9 tahun ke atas, yang mana hal itu membuat animasi ini memang dikhususkan untuk penonton anak-anak kecil. Nah, gue sendiri sebenarnya sudah mengetahui keberadaan dari kartun ini cukup lama, dan bahkan gue sudah menonton beberapa episodenya walaupun tidak dalam urutan cerita yang benar. Gue pertama kali tahu soal kartun ini ketika sedang bermain ke rumah doi gue, di mana gue melihat keponakannya sendiri sedang menonton animasi yang satu ini. Pada saat gue pertama kali mengetahui keberadaan dari animasi ini, gue ulang menganggap kalau ini hanyalah animasi biasa dan juga asing yang tidak mungkin memiliki fanbase yang banyak. Nah, tapi ketika gue sedikit mengulik soal animasi ini di berbagai platform sosial media, gue dibuat terkejut dengan betapa banyaknya fans dari animasi ini. Gue benar-benar gak menduga kalau animasi ini ternyata memiliki cukup banyak sekali penonton dan juga fans garis keras, terutama di negara Indonesia. Ini jelas merupakan sebuah fenomena yang cukup unik dan juga menarik karena animasi ini sendiri merupakan animasi buatan negara asing. Ya memang, fenomena ini bukanlah hal yang baru dan malah sudah sangat umum, terutama ketika kita membicarakan soal animasi Jepang atau anime. Nah, tapi hal yang menjadi keunikan dari kasus ini adalah animasi ini sendiri merupakan buatan negara Cina dan juga Korea Selatan, yang mana kita tentu sangat jarang dalam melihat adanya fandom animasi buatan negara tersebut. Tidak hanya itu saja, fandom yang terbentuk dari animasi negara asing itu biasanya juga memiliki fandom yang besar di luar sana, serta animasinya sendiri terbilang cukup populer di beberapa negara. Ya, ambil contoh, manhwa atau webcomic Solo Leveling itu tidak hanya ramai di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara, mulai dari negara asalnya hingga ke negara-negara barat. Nah, untuk Rainbow Bubble Jam, well, sejauh dari penelitian gua hampir gak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan fandom dari animasi ini di luar negara Indonesia. Setiap kali gua mencari informasi atau forum diskusi soal animasi ini, gua selalu menemukannya dalam bahasa Indonesia saja. Sangat jarang gua menemukan adanya fandom yang berasal dari negara lain. Palingan, gue menemukan adanya beberapa artis kecil yang berasal dari negara barat yang membuat fan art dari animasi ini. Untuk selebihnya, kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang Indonesia saja. Nah, lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini merupakan fenomena yang langka? Well, jawabannya adalah tidak. Setiap negara itu biasanya memiliki satu atau lebih dari dua animasi asing yang sangat populer di negara tersebut. Ambil contoh kasar adalah anime Dragon Ball dan juga One Piece itu sangat populer di negara Brazil. Ataupun anime Boku no Pico itu sangat digemari oleh orang-orang di Amerika. Tapi bang, contoh yang lo berikan barusan itu kan animasi-animasi yang udah populer ya di negara-negara lain. Lah terus ada nggak kasus yang sama seperti Rainbow Bubble Jam yang ramai di Indonesia saja tapi nggak begitu populer di negara lain ataupun di negara asalnya? Well, gue sendiri nggak bisa menemukan fenomena yang sama persis, namun ada satu fenomena yang bisa dibilang cukup mirip adalah dari anime yang berjudul Voltes 5 yang sangat populer di negara Filipina. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Well, dalam kasus Voltes 5 diceritakan kalau anime tersebut terbilang cukup mewakili semangat dan juga penderitaan yang dirasakan oleh penduduk Filipina yang pada saat itu di bawah rezim Ferdinand Marcos. Singkatnya, anime ini menceritakan sekelompok pilot mecha yang berusaha keras untuk melawan kekuasaan dari seorang kaisar yang jahat. Saking populernya anime ini, presiden mereka pada saat itu langsung melarang penayangan dari anime tersebut, tetapi usahanya ini tidak memberikan dampak yang diinginkan dan malah anime ini menjadi semakin populer hingga sampai saat ini. Bahkan mereka sendiri sempat membuat sebuah adaptasi live action pada tahun 2023 kemarin. Damn, sungguh sebuah dedikasi yang sangat besar ya terhadap animasi asing kesukaan mereka.
Nah, lalu bagaimanakah dengan Rainbow Bubble Jam? Apakah ada alasan yang jelas sama seperti kasus barusan? Well, sayangnya nggak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan tersebut, tetapi gue memiliki dua prediksi untuk kasus ini. Pertama adalah karena kualitasnya yang terbilang lumayan bagus. Nah, seperti yang seharusnya kita semua tahu, TV lokal kita itu seringkali menayangkan animasi-animasi asing yang hampir tidak pernah didengar di skala global, dan biasanya animasi-animasi tersebut itu memiliki kualitas yang biasa saja dan sangat sulit untuk bisa menciptakan sebuah fandom yang besar. Nah, tapi dikarenakan Rainbow Bubble Jam memiliki tampilan yang sangat menarik, serta memiliki cerita yang bisa diikuti, hal ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa menciptakan sebuah fandom dari suatu animasi. Yang kedua adalah tampilan dan juga desain karakter dari animasi ini yang terbilang sangat menarik, yang mana hal ini bisa membuat berbagai kalangan akhirnya menjadi sangat suka terhadap animasi ini. Visualnya yang sangat cerah dan juga penuh dengan warna, serta memiliki tema fantasi magical girl, itu merupakan sebuah kombinasi yang sangat sempurna untuk bisa disukai oleh anak-anak kecil, terutama yang perempuan. Nah, selain anak-anak, animasi ini tentu juga bisa disukai oleh anak-anak ABG hingga bahkan remaja dewasa. Alasannya sendiri terbilang hampir sama persis seperti alasan sebelumnya, yaitu dari segi desain karakternya yang sangat menarik. Belum lagi kalau kita berkaca kepada kasus para wibu di Indonesia yang mayoritas diantaranya sangat suka dengan karakter-karakter anime yang terlihat kecil, imut, dan juga mengemaskan, rasanya ini sudah seperti hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, setelah melihat alasan kenapa animasi ini cukup laris di Indonesia, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Apakah fandom dari animasi ini memang seburuk itu? Sedikit konteks, jadi orang-orang di internet mengatakan kalau fandom dari Rainbow Bubble Jam itu diisi oleh orang-orang aneh dan juga cabul. Mereka dikatakan seringkali membagikan gambar-gambar yang tidak senonoh dan suka membahas animasi ini dengan narasi yang sangat nyeleneh. Awalnya, gue menganggap kalau ini merupakan sebuah fenomena yang umum dan sudah sangat sering terjadi di internet. Ya, kalian semua pasti tahulah, bila ada suatu animasi yang populer dan memiliki fandom yang besar, pastinya bakal ada beberapa fans yang sangat toksik di dalamnya, entah itu mereka suka membuat kerusuhan di berbagai forum diskusi dan juga acara publik, atau ya ada juga beberapa fans cabul yang suka membuat berbagai konten yang tidak senonoh, seperti gambar ataupun fan art hingga cerita fiksi yang sangat absurd. Nah, tapi ketika gue mencoba untuk mencari tahu kebenaran di balik semua pernyataan tersebut, gue justru malah terheran-heran karena fandom dari animasi ini ternyata tidak seburuk seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Nah, kenapa bisa demikian? Bagaimana bisa gue menyimpulkan hal tersebut? Well, hal pertama yang gue lakukan untuk membuktikan semua ini adalah dengan mencari di Google mengenai judul dan juga karakter tertentu di animasi ini. Nah, biasanya suatu animasi bisa dikatakan memiliki fandom yang sangat mesum adalah ketika kita mencoba untuk mencari animasi itu di internet, kalian pasti bakal dengan sangat mudah menemukan gambar-gambar yang tidak senonoh dari animasi tersebut. Kalian hanya perlu mengetik judul ataupun nama karakter dari animasi itu, lalu kalian membuka Google Picture dan kalian bakal bisa menemukan gambar-gambar yang sangat sas kurang dari 1 menit. Nah, tapi dalam kasus Rainbow Bubble Jam, gue nggak menemukan itu sama sekali. Gue mencoba untuk melangkah lebih jauh lagi dengan menambahkan kata-kata yang tidak baik di belakang nama pencarian, dan hasilnya tetap saja gue nggak menemukan adanya fan art yang aneh-aneh. Gue pun masih belum nyerah, dan gue pun akhirnya mencoba untuk melangkah lebih jauh lagi dengan terjun ke dalam berbagai website haram. Hasilnya, gue nggak menemukan adanya gambar yang aneh dan malah gue disajikan dengan berbagai fan art yang terlihat sangat normal. Setelah percobaan pertama gagal, gue pun akhirnya berpindah tempat dan pergi menuju Facebook untuk melihat isi dari fan grup animasi ini. Dan setelah melihat beberapa grup tersebut, gue kembali dibuat terheran-heran karena grup-grup ini terlihat sangat damai dan juga bersih. Mereka saling membagikan fan art mereka yang terlihat sangat normal dan juga suka mendiskusikan mengenai cerita ataupun karakter-karakter di animasi ini. Hampir gak ada satu postingan yang menyelipkan sebuah gambar aneh ataupun status yang berisikan pesan-pesan yang toksik dan juga cabul. Nah, tapi dari sinilah gue akhirnya baru menyadari bahwa kecabulan dari orang-orang yang menyukai animasi ini ternyata bukanlah dari fan art mesum, melainkan dari gambar AI. Yes, semua gambar yang tidak senonoh seputar animasi ini merupakan gambar-gambar hasil buatan AI. Semua ketoksikan ini bermula dari berbagai macam video yang diupload di platform TikTok. Mayoritas video tersebut merupakan video-video yang sangat sas di mana mereka menunjukkan gambar dari setiap karakter di animasi ini, entah itu gambar yang normal ataupun AI, lalu mereka memberikan sebuah konteks yang sangat tersirat dan mengarah ke arahan yang seksual. Ada beberapa video ini yang masih berada di sana, namun kebanyakan dari mereka telah dihapus, namun jejak mereka masih terlihat di berbagai lini internet.
Nah, tapi puncak dari semua ini adalah ketika gue mencoba untuk mencari tahu dari manakah sumber gambar-gambar AI tersebut. Dan pada akhirnya, gue pun menemukan sebuah akun di website khusus untuk para artis, di mana dalam akun tersebut terdapat banyak sekali gambar AI dari karakter-karakter fiksi, terutama karakter-karakter dari animasi Rainbow Bubble Jam yang dibuat dengan tidak senonoh. Pengungkapan ini jelas membuat gue cukup terkejut karena ternyata fandom ini tidak sekacau apa yang gue kira. Gue awalnya berpikir kalau bakal ada banyak sekali fan art yang tidak senonoh dari animasi ini dan bakal ada sebuah drama besar dari kelakuan salah satu fans yang problematik. Tapi ternyata gue hampir gak menemukan itu sama sekali. Memang ada cukup banyak gambar AI yang tidak pantas dari animasi ini, namun gambar-gambar tersebut terbilang tidak begitu mudah untuk dicari. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa fandom ini memang memiliki orang-orang berotak mesum di dalamnya. Meskipun gue sangat yakin kalau jumlah mereka itu tidak sebanyak fans-fans yang masih waras, tapi dikarenakan fandom ini terbilang tidak begitu besar dan mayoritas diantaranya diisi oleh orang-orang Indonesia, maka dari itulah jumlah fans yang cabul ini akhirnya malah terlihat sangat banyak. Hal ini pun diperparah di mana orang-orang tersebut suka membuat konten yang tidak pantas dan mereka membagikan konten tersebut di sosial media, yang mana hal ini jelas bisa membuat konten-konten itu dapat dilihat oleh penonton anak-anak. Ini jelas sangat bermasalah, belum lagi kalau kita mengingat bahwa animasi ini diperuntukkan untuk anak-anak kecil, yang mana semua kecabulan itu akhirnya merusak image dan juga reputasi dari fandom ini. Nah, walaupun demikian, gue harus katakan bahwa komunitas dari animasi ini sebenarnya masih cukup sehat, di mana forum diskusi mereka itu biasanya diisi dengan perbincangan mengenai kabar terbaru dari animasi tersebut dan juga membagikan berbagai macam fan art ataupun meme. Tidak hanya itu saja, para fans yang normal ini juga sangat membenci oknum-oknum yang membagikan dan sekaligus membuat konten dari gambar-gambar cabul tersebut. Kalau dibandingkan dengan fandom besar di luar sana, jelas fandom ini terlihat jauh dari kata rusak. Nah, tapi untuk sekelas fandom yang tidak terlalu besar, gue bisa mengerti kenapa orang-orang memandang buruk fandom yang satu ini. Tapi ya, itu semua hanyalah pendapat gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Atau kalian merasa kalau fandom ini memang sudah serusak itu? Tulis pendapat kalian dan koreksi gue di kolom komentar di bawah apabila ada kesalahan. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!